Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Dan jika telah diketahui kewajiban ma'rifatullah ta'ala atas tiap-tiap mukallaf, maka diketahui olehmu bahwa artinya ma'rifah yaitu i'tiqad yang jazim lagi muwafaqah pada hak dengan dalil. Dan artinya jazam yaitu i'tiqad yang putus, yang tiada ada syaknya lagi, maka bukan sangka-sangka adanya. Dan jika telah diketahui kewajiban ma'rifatullah atas tiap-tiap mukallaf. Nah, jadi ma'rifah lawan Allah itu adalah kewajiban fardu ain. Ada yang mudah dipaham daripada ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah itu sama dengan ma'rifatul aqaid. Mengenal Allah dengan artian mengenal sifat-sifatnya Allah. Karena dengan sifat itulah kita mengenal zatnya. Jadi ma'rifatul zat bi ma'rifatis sifat. Mengenal zatnya dengan mengenal sifatnya. Sekalipun kita kadang mampu memandang Allah sebagaimana kalalawar kadang mampu memandang siang. Cuma si kalalawar meyakini adanya siang. Kadang kita kalalawar lah, cuma samaannya tah. Jadi kalalawar kadang mampu memandang siang. Jadi kadang mampu memandang siang bukan berarti siang itu kadada. Siang itu ada. Cuma si kalalawar kadang mampu memandang siang. Berarti kalalawar itu melihatnya malam. Cucuk jambu orang hilang. Katapi orang hilang. Kalalawar aja tak. Ada siangnya bergantung je hidup. Di bawah nang nyiur situ tak, atas pohon nyiur di mana-mana kah begentang. Nah cuma dintuk juga kita kadang mampu di dunia ini memandang Allah. Bukan berarti Allah itu kadada. Allah itu ada sebagaimana adanya siang. Cuma kita, nah jadi kiapa kita mengenal Allah. Jadi mengenal Allah itu dengan sifatnya. Ya jurang bahari belajar sifat 20. Jadi ma'rifatullah itu ma'rifatul aqaid. Mengenal Allah itu dengan mengenal akidah-akidah. Mengenal akidah. 20 wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah, jaiz 1, maka jumlahnya 41. Wajib bagi Nabi ada 4 sifat, mustahil bagi Nabi Rasul ada 4 sifat, jaiznya ada 1, berarti 4 tambah 4 tambah 1 9. 9 ditambah 41 50. Itu di dalam kitab ngarannya khamsuna aqidatan, 50 akidah iman. Jadi ma'rifatullah, mengenal Allah adalah mengenal sifat-sifatnya Allah. Ma'rifatullah nang pardu ayin nang kita tuntut nih badusa munya kada mengaji ilmu nang ini adalah ma'rifatul aqaid, mengenal akidah-akidah. Akidah. Ulun melihat akidah itu diambil daripada wajan fa'ilun, pakaiya.
Cuma aqidah itu wajan fa'ilun bimakna maf'ulun. Jadi aqidah itu artinya adalah maqudun, sesuatu yang diikat, sesuatu yang dijarat, menjaratnya, mengikatnya di dalam hati. Oleh karena itu akidah itu adalah suatu keyakinan nang jangan pacul pada hati kita, jangan takaluar pada hati kita, jangan hilang pada hati kita. Mudahan kita mati ahli sunnah wal jamaah, amin ya Allah. Nah kalau kita lihat fiilnya itu diambil daripada aqada yaqidu aqdan. Aqada yaqidu aqdan. Aqdan itu apa? Aqdan itu artinya mengikat. Naqidul halli, lalawanan memacul. Ada ngaran kitab nahu ngarannya halul maqud. Halul maqud itu artinya memacul ikatan. Oleh karena itu ada istilah aqdun nikah. Aqdun nikah itu artinya mengikat nikah dengan ijab dengan qabul. Oleh karena itu kawin itu adalah tali perkawinan, mengikat si A dengan si B. Nah itu ngarannya. Oleh karena itu at-talaq lugatan halul qaidi. Talak itu secara bahasa memacul ikatan perkawinan, maka disebut namanya talak. Talak itu artinya lepas. Wajhun talik, wajah yang lepas, senyum kadada beban, atau wajah yang lepas. Berarti ada wajah nang kada merdeka itu ada masamuha, itu kada merdeka terpaksa. Itu kada wajhun talik namanya. Jadi arti akada itu artinya mengikat. Jadi ulun bisa bertakun lawan putri santriah. Ujar ulun kawin tuh nyaman atau kada nyaman? Jawabannya tergantung tali. Munya dikawinakan, lakinya penyarikan, lakinya pemalar, kira-kira bisa hendak berpisahan. Jadi perkawinan itu seperti ikatan, akdun nikah. Nah jadi ada yang kita ikat itu adalah aqidah, keyakinan kita. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, wa min syarrin naffatsati fil uqad, daripada kejahatan nafasat itu artinya perempuan yang meniup, as-saha, sihir-sihir, tukang-tukang sihir yang mengikat benang kepada boneka, entah boneka dari lilin, entah itu boneka dari kain, ya kan? Lalu dijarat, diikat, dicucuki jarum-jarum, entah apa yang dibaca mantra-mantra, memparang maya orang, menanong orang, menyihir orang, dan ditiup. Ditiup tuh bukan ditiup, disambur. Inilah perbedaan antara guru dengan tukang sihir. Kalau dukun itu keluar mencurat-curat. Kalau guru betiup aja. Guru jar minta banyu ya. Nah, berarti tiupan enggak? Meniup juga. Cuma meniupnya itu imbah baca Quran, ruqyah namanya. Boleh di kitab tak. Ada Sahih Bukhari masalah itu tak. Dan kita punya untung membaca Fatihah, baca ayat-ayat Quran, kita tiupakan ke banyu, itu ternyata banyunya tuh kadang menjadi racun. Hibatnya muntung imbah membaca Quran lah. Kita kan takutan nih banyu ditiup kalau kok jadi apa? Racun. Ternyata kada.
itu hebatnya muntung membaca Al-Quran. Kada takutan tuh meminum nang banyu mantok ditiup asal ibah dibacakan ayat-ayat Quran. Bahkan ada di dalam Sahih Bukhari itu ada. Nah satu. Nah kemudian ada lagi bahasa Arabnya qiladah. Qiladah tuh kalung. Qiladah tuh kalung. Karena kalung itu sesuatu yang dijarat di gulu. Nah, itu namanya qiladah. Qiladah tuh kalung. Jadi diambil kata-kata uqdah. Jadi al-uqdah lugatan al-qiladah. Uqdah itu artinya qiladah kalung. Oleh karena itu kalung itu harus dijarat pisit. Munya kada pisit pacul kalung. Apa banyak geremannya. Dintujuan ini alhan pada amas di hati ini nih. Nang wujud kidam baka mukhalafah qiyamu ta'ala binafsi wahdaniyat qudrat iradat nang iman rukun iman nang ana macam-macam ini alhan pada intan jangan hilang di hati kita. Mudah entah bawa mati. Amin ya Allah. Ini mahal di dada nih. Galang tak kalung aja takutan hilang. Seharusnya nang di hati ini lebih takutan hilangnya. Nah itulah artian ma'rifatullah. Jadi sekali lagi ma'rifatullah, ma'rifatu sifatihi, mengenal sifat-sifat Allah. Ma'rifatullah, ma'rifatul aqaidi, mengenal akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang wajib kita tanam di hati kita, perlu jarat mati. Bukan perlu lagi, wajib jarat mati. Jadi wajib jarat mati. Nah kita lihat sambungannya. Maka diketahui olehmu bahwa arti ma'rifah yaitu iktikad yang jazim. Iktikad yang jazim lagi muwafaqah pada hak dengan dalil. Ada 3 yang digarisi, yang mana bebuku, yang mana bepulpen. Ulun minta garisi yang jazim, iktikad yang jazim, seret. Ada artinya kan? Itu bahasa Arab dulu. Lagi muwafaqah pada hak, muwafaqah pada hak, seret. Dengan dalil, dalilnya seret. 3 butir. Munya kurang pada 3 ini berarti kita belum ma'rifah. Ma'rifah hukumnya wajib. Berarti yang 3 ini wajib. Karena ini termasuk syarat-syarat ma'rifah. Nah, apa artinya? Itu ada. Artinya jazam yaitu iktikad yang putus, yang tiada ada syak lagi, ya kan? Maka bukan sangka adanya. Itu namanya jazam. Jazam itu yakin 100%. Itu jazam ngarannya. Jazam itu kalau orang belajar tajwid atau belajar nahwu, nggih, ada namanya i'rab. I'rab itu 4. Dhammah, rafa, nasab, khafad, jazam. Ya kan? Jazam itu artinya kada bebaris, kada ada harakat, kada ada gerak, kada ada keraguan, kada ada ittirab. Hati itu jazam. Nah, jazam itu kalau di tajwid artinya sukun. Jazam kan? Jazam itu artinya sukun. Sukun itu artinya berdiam. Sukun itu artinya kada kemana-mana. Sukun itu artinya mati. Orang mati itu sukun. Tulisan di tajwid itu bulat. Bahari ulun bisa menyewa rumah nggih di Martapura sebelum diisi rumah menukar. Bahari di belakang sewaan rumah tuh ada pohon jazam.
Pohon sukun. Pohon jazam karena pohon sukun nang bulat-bulat gitu nah. Bulat. Nyaman tadi sangat tak? Tadi baru mendengar. Mengapa yuk disambat pohon sukun? Karena buahnya mirip sukun, mirip jazam. Nah dintu juga keyakinan kita harus bujur-bujur bulat. Jangan bulat lunjung-lunjung. Apalagi lemer, apalagi pacah, jangan. Punya kita yakin-yakin tuh ngarannya jazam ngarannya. Jadi supaya paham toh jazam itu apa? Jazam itu keyakinan 100%. Inya punya mau kurang salawi. Namanya zon. Zon itu bukan jazam. Kada boleh. Di dalam ilmu tauhid, di dalam ilmu iman, di dalam ilmu akidah, zon itu kada masuk. Lain di dalam fikih masuk, namanya zannul mukallaf. Al ijtihad ala sabili zan. Ijtihad itu atas rupa zan, ya kan? Zan Imam Syafi'i, zan Ahmad bin Hambal, zan Imam Malik, sangka kuat daripada Abu Hanifah, itu namanya al ijtihad. Itu gin terjadi hilafiyah karena zon itu 675 zon. Masih ada lagi salawi samar-samar. Jakanya qat'iyah perkara pasti itu kada fikih namanya. Berzina haram, mengetahui berzina haram, mengetahui sembahyang itu wajib, itu bukan disebut ahli fikih. Ahli fikih itu perkara nang halus, dakaik, itulah disebut orang itu ahli fikih. Karena zon. Nah, adapun di dunia akidah, di dunia tauhid, di dunia iman itu zan kada masuk. Aku je percaya adanya hari kiamat. Cuma ada sedikit ragu-ragu je. Nah, kada mau. Punya wajib jazam, wajib sukun, wajib 100%. Kada boleh zanul mukallaf. Inilah keistimewaan. Oleh karena itu cucuk tauhid itu disebut usuluddin, bukan furu'uddin. Batang bukan cabang. Nah, kalau cabang kada jadi masalah zan. Bahkan zan juga nang iyanya di dalam fikih tak. Nah, jadi satu, jangan kurang salawi atau kurang 50. Nah, ini parah lagi ini. Munya kurang 50 keyakinan, ya kak, 50 yakin, 50 kada yakin, disebut namanya syak. Syak itu artinya ragu. Antara maju lawan mundur tuh nah. Kawin kada. Salawi persen kawin, salawi persen kada kawin. Orang itu bimbang, orang itu di dalam keraguan 50-50 antara maju lawan mundur, antara menggawi lawan kada menggawi. Nah, keimanan ndak boleh. Iman itu kada boleh zon 75%, syak 50%. Apalagi waham itu ragu-ragunya 75%. Apalagi 0%. Ada pula 0%. Namanya al-jahlu, ngarannya jahil. Ulun ulang. Jazam keyakinan 100%. Zon keyakinan 75%. Syak keyakinan 50%. Waham keyakinan salawi %. Jahil keyakinan
0%. Di dalam ilmu tauhid wajib jazam, wajib keyakinan kita 100%. Itulah arti jazam. Harus full. Nah ini yang penting ini. Anu keyakinan nang di dada gitu tenang. Nang di dada. Nah kemudian pulang sambungannya nang apa pulang? Muwafaqah pada hak itu kah? Ya kalau muwafaqah pada hak, mencucuki pada nang bujur. Wafaqah yuwafiku muwafaqah. Ya kalau wafaqah yuwafiku taufikan. Apa arti taufik? Ada hidayah, ada taufik. Taufik itu artinya selaras, apa selaras, apa ya? Seimbang, cocok. Nah, sesuai apa? Antara perintah Allah sesuai dengan kehendak Allah. Itu namanya taufik. Contoh-contoh. Allah menyuruh Abu Bakar beriman. Allah dakwahi lewat Nabi kita Muhammad. Nabi mendakwahi, menyuruh Abu Bakar beriman. Aku Nabi, aku Rasul. Nah, berarti iman itu disuruh. Karena seberataan disuruh beriman. Buktinya didakwahi, dicaramahi, diajak, disaruh. Jadi Abu Bakar disuruh beriman. Pertanyaan kemudian, Allah menghendakilah Abu Bakar beriman. Allah menghendaki. Ternyata dapat hidayah mengucap 2 kalimat syahadat. Jadi antara amrullah, perintah Allah, dengan iradatullah, kehendak Allah itu bercucukan. Inilah disebut namanya taufik. Nah, lawanan taufik namanya ihanah. Ihanah itu kada sesuai. Contoh Abu Jahal, supaya kita buat Abu Jahal disuruh kada beriman. Disuruh. Berapa mukjizat yang dilihat oleh Abu Jahal sampai langit, sampai bulan bala. Abu Jahal melihat ada kegempangan, cuma Tuhan berkehendaklah Abu Jahal beriman. Kada, biar betuyuk mukjizat, sihir, sulap, dustainya, orang kada percaya. Berarti Abu Jahal disuruh beriman, cuma Abu Jahal kada dikehendaki Allah beriman. Berarti antara iradat dengan perintah itu kada sesuai. Itu kada taufik sebenarnya. Nah subuh ini nah, bebulik pulang ke kita. Tadi Abu Jahal ke kita pulang. Allah nyuruh kada nuntut ilmu. Allah nyuruh nuntut ilmu. Seberataan disuruh nuntut ilmu. Nah, hari ini, subuh ini, kita dikehendaki Allah nuntut ilmu. Berarti kita hari ini dapat taufik. Apalagi ngaran taufik berdahulu. Berarti kita dapat taufik. Artinya kelakuan itu bujur. Allah nyuruh, Allah berkehendak. Orang yang kada hadir, tidak pernah hadir di dalam majelis ilmu, berarti orang itu kada dapat taufik. Mudah-mudahan istiqomah sampai ke mati. Amin ya Allah. Nikmat yang paling ganal adalah nikmat hidayah dan nikmat taufik. Nah itu ngarannya muwafaqah artinya. Nah cuma muwafaqahnya fil haq, pada nang bujur. Nah hak tu pian tulis. Hak tu nah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
kita belajar hadis, kita belajar sarah-sarah, membaca sarah-sarah hadis. Wal muradu bi ahlil haqq, wal muradu bi ahlil haqq ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal sunnah. Apa sunnah? Hadis Nabi kita Muhammad. Jamaah apa jamaah? Sahabat Nabi Muhammad, atau muridnya sahabat tabi'in, atau muridnya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Inilah yang disebut namanya salaf. Salaf itu ada yang mengartikan adalah 500 tahun ke bawah Hijriah, disebut namanya salaf. Setelah 500 namanya khalaf. Sama itu. Ini khairul qurun, sepaling bagus masa, wal asri, demi masa. Masa yang paling bagus adalah masanya Nabi kita Muhammad. Hanya masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'ut tabi'in. Ini masa ilmu, masa emas, bukan masa cemas. Jadi ini luar biasa ini. Inilah itu muwafaqah bil haq. Jadi ulun ulam jangan keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Pian munya keluar pada ahli sunnah wal jamaah, pian namanya mukhalafah bil haq, bukan muwafaqah bil haq. Jangan harap dapat ma'rifah. Jangan harap dapat ma'rifah. Mengapa geran? Anu akidah luput. Jadi harus muwafaqah bil haq. Jadi mencucuki nang bujur apa nang hak adalah ahli sunnah wal jamaah. Ada lagi yang mengarti hak. Wal muradu bi ahlil haq adalah ahlul Islam, orang yang beragama Islam. Berarti orang yang kada Islam berarti kada hak, kada bujur. Nah, jadi kita berdoa mudahan kita mati Islam. Yang kedua, mudahan Islam kita ahli sunnah wal jamaah. Nikmat yang paling besar ada empat nikmat yang kita tidak meminta-minta, cuma diberi Allah. Nikmat itu besar. Satu, nikmatul wujud, nikmatul hayat, nikmat hidup. Nih hidup, nah hidup. Kita kada pernah minta, ya Allah hidup akan ulun, sudah hidup. Apanya yang dipinta? Ya kan? Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Sekalipun kada betangan, sekalipun kada bebatis, sekalipun kada melihat, sekalipun kada mendengar, hidup itu nikmat. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah ujar di masif kan ngarannya tak. Pun kada salah gitu nah. Tahu juga di masif. Satu, dua. Di samping kita dapat nikmat hayat, nikmat hidup, yang kedua nikmat iman. Adalah kita minta iman. Kita lahir daripada parut mama yang beriman, abah yang beriman, kai yang beriman. Syukur kita nih hidup beriman. Kullu mu'min dakhalal jannah. Orang beriman surga aja berataan. Amin. Surga aja berataan. Paling pertanyaan surganya apabila? Terdudi kah, transit kah? Paling itu aja lagi. Cuma mudahan dosa diampuni Allah. Dukhulul jannah aslan. Kadang dukhul jannah ma'al hisab ma'al iqab, kada dukhul jannahnya aslan. Nah dintata iman tak iman nikmat hidup, nikmat iman, ya kan? Yang ketiga yang kita nikmat luar biasa, iman tuh masuk Islam lah, karena iman tuh ya Islam, jadi Imam Bukhari. Jadi nikmat hidup, nikmat iman Islam. Kemudian yang ketiga yang kada kita pinta, nikmat jadi umatnya Nabi kita Muhammad. Tidak minta kita, alhamdulillah syukur. Jaka, ini jaka.
jika kita hidup di zaman Nabi Musa, boleh jadi mungkinun ya kan, kada mustahil. Cuma Allah mentahsis dengan iradatnya. Kita terlahir zaman Nabi kita Muhammad, dan kita jadi ummatul ijabah, bukan ummatul dakwah. Kita beriman bukan kafir, kita umatnya Nabi kita Muhammad. 3. Nah, yang terakhir yang ini nih, subuh ini nih. 4 nikmat yang kita kada meminta, ke-4 ini gonal-gonal. Nang ke-4 adalah nikmat ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah inilah disebut muwafaqah bil haq. Orang Islam itulah yang disebut muwafaqah bil haq. 2. Yang terakhir. Yang ketiga, dengan dalil. Nah, kada mau kada berdalil. Kada mau kada berdalil. Nah, dalil ini apa guru? Ujar ulama, wal muradu bid dalili an-nazru, adalah nazar, memandang tuh pasti ke dalil. Jangan ke langit. Langit tuh namanya manzurpi, yang dipandang padanya. Apa yang dipandang? Hal langit, sifat langit. Halnya apa? Muru. Tahu muru? Muru tuh mendung. Ini kalau kau ada paham, mendung. Muru itu hal. Nah, hal itu jadi alamat, hal itu jadi dalil. Zaidun itu manzurpi. Tanwin itu halnya si Zaid. Oh, kalimat isim. Muru berarti timbul handak hujan. Putih kiai lagi tatapasan, putih kiai kayu, jangan menghadang gugur banyu. Nah, itu ngarannya dalil. Dalil itu nazar. Nah, nazar itu apa pulang? Wal muradu bin nazar talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa yani menuntut ilmu. Nah, kita duduk pagi hari Arbang ini, nah, ini termasuk kita mengambil syarat-syarat makrifah yang ketiga beserta dalil. Mengapa jadi kita mengaji? Supaya kita bulik berisi dalil. Siapa yang memberi dalil? Guru. Jadi kita kada lagi memakai guru, kita memakai ilmu yang disampaikan oleh guru. Itu namanya dalil. Coba kita gunakanlah pikir kita. Iman lawan makrifah, mana dulunya? Iman lawan makrifah. Iman percaya, makrifah kenal. Nah, mana dulunya percaya lawan kenal? Kenal dulu hanya percaya, atau percaya dulu hanya kenal? Pasti kenal. Kenal dulu hanya iman. Kita kada mungkin percaya mun kita kada kenal. Ada orang datang ke rumah berhutang duit 10 juta. Ya kah? Kira-kira percayalah kita menghutangi orang tak? Sedangkan kita kada kenal. Kenal aja gitu dua nih. Kalau kau dibawa tajun hilang 10 juta. Jadi iman, percaya, makrifah, kenal. Kenal dulu hanya. Nah, sebutin lagi. Makrifah lawan nazar. Nazar tuh memandang. Ini minzar nih. Minzar tuh bahasa Arab kacamata. Alat memandang. Kenal lawan memandang. Mana dulunya? Pasti memandang. Di mapa hendak kenal, memandang aja kada suah. Di mapa hendak makrifah, belajar aja kada suah. Belajar subuh Rabu, belajar. Sponsor. Kada ini bujuran gitu nih.
Anu jangan alim matematika aja, jangan alim umum aja. Mudah kita alim melawan Tuhan kita yang menciptakan matematika tuh nah, yang menciptakan dunia ini. Jangan alim dunia, alim kita lawan pencipta dunia. Lucu manusia kenal dengan hukum halal, haram, wajib, sunnah, cuma kada kenal lawan ampun hukum. Ampun hukum siapa? Allah. Nah, bujur itu tak, bujur itu tak. Nah, itu tak tiga buting dijaga tak sama itu. Jadi jazam muwafaqah pada hak beserta dalil. Yang pertama ada kalau yang kotak-kotak, yang kotak-kotak. Yang pertama jazam muwafaqah pada hak dengan dalil, maka inilah yang dikata ma'rifah. Mudahan kita di sini andaknya. Amin. Ma'rifah itu disebut imanun muhaqqaqun, iman yang ditahqiq, iman yang dipastikan, iman yang kadada diragukan antara ulama. Disebut namanya ma'rifah garis 2 sama dengan imanun muhaqqaqun, iman yang diyakinkan. Nomor 2 ini ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua jazam 100% keyakinan muwafaqah pada hak ahli sunnah wal jamaah, tetapi tiada dengan dalil. Berarti kada suah hadir ke majelis ilmu, kada suah belajar sifat 20. Maka inilah yang dikata namanya taklid sahih, taklid sah. Ulun lihat di kitab Sarah Sitin, artinya jazam makrifah yakin itu jar, itu walau antaklidin jar, sekalipun inya taklid, berarti imannya sah, imannya sah. Berarti mukmin aja sidin, cuma sidin badusa. Di mana dosanya nah? Meninggalkan dalil garis miring sama dengan meninggalkan belajar. Kan talabul ilmi faridatun, di antara ilmu nang dituntut nang wajib nang 3 itu di antaranya ilmu tauhid. Berarti munya kada belajar ilmu tauhid berdosa, sekalipun taklidnya sah, imannya sah, alhamdulillah. Cuma tetap di kitab itu imannya musyakkakun, mukhtalafun fi, dihilapakan ulama antara Imam Sanusi dengan Ibnul Arabi. Ada yang memadahkan taklid itu kada boleh, cuma jumhur ulama taklid itu sah, alhamdulillah. Munyakawa iman kita jangan dihual orang, iman kita nang makrifah tadi ja, nang muhaqqaqon tadi 2. Yang ketiga jazam tiada muwafaqah pada hak dengan dalil Quran, hadis, yakin. Cuma salahnya satu, kada ahli sunnah wal jamaah. Adalah guru orang itu kada ahli sunnah wal jamaah, berdalil ada Quran, hadis, sekilas alim Quran, sekilas alim hadis, ternyata mereka tak paham makna Quran, makna hadis, tafsir Quran, tafsir hadis. Mudahan kita ahli sunnah wal jamaah. Nah ini nang maras nih orang awam nih, nah orang awam nih nah. Orang awam nih nama umpati nang ini, karena ini kayaknya berdalil, padahal dalilnya luput sama ini. Dalil itu ada 2, dalil Qurannya kah, hadisnya kah. Dalil itu ada 2, ada namanya hujjah, hujjatul Islam, hujjah. Yang kedua ada namanya syubhat, subhat sama ini. Ulun pernah mendengar orang kebatinan ilmu sabuku nang beampih sembahyang
Napa jar? Apa kada sembahyang? Mengapa kada sembahyang? Sekalinya aku jar Tuhan menyembah Tuhan ya. Ngaku Tuhan berarti. Aku jar Tuhan makan, aku Tuhan menyembah Tuhan ya. Inta. Ada junang sama ini. Apa kada sembahyang? Kada ada geritik aja. Itu jangan diberi makan itu tuh. Inta. Kada ada geritik jar, Jabariyah, mailung larut. Jabariyah bukan ahli sunnah, ya kan? Batiniyah bukan ahli sunnah. Murji'ah bahari ngarannya murji'ah. Hilang murji'ah namanya Jabariyah. Hilang Jabariyah sekarang ngarannya batiniyah. Batiniyah tuh aliran kebatinan yang paunas syariata, yang menafikan syariat. Hakikat jadi pandir. Sembahyang ada. Hati-hati, hati-hati. Bedalil. Apa dalilnya? Coba buka Quran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sampai mendatangi akan kamu ulih yakin, ulih ma'rifah, ulih jazam. Berarti munya sudah ma'rifah, dah bebas sudah. Ampih dah menyembah. Nah, Quran. Cuma Qurannya dalilnya luput. Itu bukan hujah, itu namanya syubhah. Ulun ulang, mun salah dalil sekalipun pengambilannya Quran, mun salah dalil sekalipun pengambilannya hadis, maka Quran hadis bukan menjadi hujah, menjadi syubhat. Mudahan paham, insya Allah paham sambungannya. Maka inilah yang dikata namanya jahil murakkab, bukan jahil basit. Bungul tuh dua buting. Bungul nah, si bungul si jahil tuh dua. Ada namanya jahil basit. Basit itu salapis. Ikam tahulah guru Anur, Kada tahu. Nah tuh jahilnya basit. Nadinta. Jahil murakkab tuh betumpang. Dua lapis, amparan tatak. Itu wadai belapis. Nah, tahulah guru Anur. Tahu. Mana Rumah Sidin? Tuh Banjarbaru. Sasat kurang. Cocok kunyuk-kunyuk di Banjarbaru kalau dapat guru Anur. Mengapa jadi jahilnya belapis? Satu, bepadah tahu padahal kada tahu. Yang kedua, kada tahu lawan si guru Anur. Satu, kada tahu di guru Anur. Dua, kada tahu pada diri seorang, kada tahu lawan guru Anur. Nak, tahu sendok nak? Tahu sendok? Tahu mak, ambilakan sendok. Datang gerepuk. Itu jahil murakkab ngarannya. Lain sama ini, tahu sendok? Kada tahu. Berarti inya sadar dirinya pada kada tahu. Cucuk la adri itu nisful ilim. Mengata la adri, mengata kada tahu separuh ilmu. Mengapa separuh ilmu? Inya tahu pada dirinya kada tahu. Berarti tahu inya. Tahu dirinya pada kada tahu. Paham juga kan? Berarti inya berilmu pada dirinya kada tahu. Orang kada sasat. Jahil murakkab ini bahaya. Bebulang juga, behadis juga, Quran juga. Cuma kada muapakah bil haq. Yang maras nih orang kampung. Nah orang kampung nih maras. Nah umpati. Apa kacak pisit nih? Aku jar biar dipadahkan salah oleh moe tatap umpat guru. Sasat tuh sasat. Ngalihai tak kacak buyang mati. Empat betakon buyang tuh apa? Tak kacak buyang mati. Ini beri maras. Moe sudah berfatwa sepakat moe.
nang sekolah di Mesir, sekolah di Tarim, sekolah urang nang S1 isbetital IMA ILC dinto dipadahkan nang kada ilmu jar kada tahu di ilmu batin sasat. Ulun melihat di dalam kitab Warakat, karangan Imam Harmain. Ini ulama kita ahli sunnah wal jamaah, ada mencontohkan usul fikih jahil murakab. Contoh jahil murakab mengkadimkan alam, mengkadimkan nur Muhammad. Jadi sekali lagi, jangan umpat pengajian ilmu kabatinan, bunyi ilmu tasawuf nang sampai akidahnya meyakinakan nur Muhammad qadim. Mudahan paham. Ulun terdapat orang nang aliran nang ini nih. Jadi jar sama ini. Zaman nur Muhammad jar qadim, aku gin qadim. Dua ada qadim. Bertambah qadim. Dua ada qadim. Jangan nur Muhammad unda gin qadim, aku gin qadim. Kan kita ini dari nur Muhammad. Jangan aku qadim nih dacingku nih. Sidin menjual iwak karing. Bedacing lo, hanya berkilo. Jangan aku nih dacingku gin qadim. Dacing qadim. Tiga sudah. Jangan di sini dacingku iwak karingku nih gin qadim. Iya empat qadim. Macam-macam. Padahal iwak karing itu punya disanga diribit hancur. Macam-macam. Ada aja aliran sama ini ada aja. Itu jahil murakab. Kita belajar pulang Kitabul Iman Sahih Muslim. Kita belajar Kitabul Iman Sahih Bukhari. Di dalam sarah hadis ada pendapat palasipah. Palasipah tuh pintar pandir aja. Filsufat falsafah. Di antara pendapat palasipah adalah mengkadimkan alam. Jadi sekali lagi, falsafah bukan ahli sunnah wal jamaah. Orang yang mengkadimkan alam, orang yang mengkadimkan Nur Muhammad itu bukan ahli sunnah wal. Biar belajar ilmu ma'rifah, ilmu ma'rifahnya batil. Yang terakhir, yang keempat, yang keempat, jazam, tiada muwafaqah pada hak dan tiada dengan dalil. Jazamnya sebutan. Maka inilah yang dikata taklid batil. Apa taklid batil? Namanya taklid radi namanya. Ulun melihat di dalam kitab Dasuki 6 sittatun, ada 6 penyebab orang itu kafir. Yang 6 ini paling dominan, paling banyak. Yang 6 itu adalah taklid batil, taklid radi. Apa gerak? Kufrun, orang-orang kafir. Mengapa Kristen? Nyakuitannya Kristen. Mengapa Buddha? Abah mamanya Buddha. Mengapa Hindu? Abah mamanya Hindu. Mengapa Yahudi? Abah mamanya Yahudi. Nasrani, abahnya Majusi. Abah mama, berarti kebanyakannya orang kafir, kebanyakannya taklid, mengumpati abah mama kai datuk bi abaina. Jadi Quran bi abaina, dengan bapak-bapak kami. Itu namanya taklid batil. Yang bagus itu taklid sahih. Ulun bersyukur kita Martapura, kita Banjarbaru, kita Kalimantan Selatan, orang Banjar, sekalipun kita ada alim, cuma kita muhibin, kita cinta guru sekumpul, kita cinta guru Juhdi, kita cinta Habib Umar, kita cinta Habib Ali Al-Jufri, kita cinta orang-orang saleh ulama kita. Sekalipun kita kada alim, ada nang bemudil-mudil datang, iya kah? Kita kada keluar, punya kita tatap jalur orang bahari nang ahli sunnah wal jamaah. Kesimpulan 4 buting. 1, makrifah adalah orang yang belajar si ahli sunnah wal jamaah, duduk di majelis ilmu. Nomor 2,
orang itu ahli sunnah wal jamaah cuma kada pernah hadir di majelis ilmu. Nomor 3, orang itu keluar pada ahli sunnah wal jamaah, entah itu jabariyah kah, entah itu qadariyah kah, entah itu palasipah kah, orangnya mengaku Islam, tahu di Quran, tahu di hadis, cuma salah Quran, salah hadis. Hati-hati, nomor 3 nih, hati-hati. Yang keempat adalah non muslim, orang kafir selain agama Islam. Ulun yakin takuniha mereka pasti yakin aku wani mati kada mau ubah lawan agama kok. Inya jazam, dalilnya kadada, muapakah kada jua. Nah kemudian adapun arti dalil selagi akan datang. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu salih salihah. Mudahan kita mati husnul khatimah. Jangan ada hutang lawan Allah, jangan ada hutang lawan hambanya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana, karami ya Rabbi bil Mustafa, ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beruntung dunia akhirat. Amin.